Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Gita Maulida. Saya bersama dua orang teman saya, yaitu Isya Astia dan Srina Lia Mutia Warda. Apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum itu upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya. Kedua, jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara. Hal ini berguna merealisasikan yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Dengan tegaknya supremasi hukum, maka hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengatur tindakan manusia. Yang kedua, tegaknya keadilan. Hukum memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang ras, agama, status, maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud. Polisi Republik Indonesia atau Polri. Apa saja sih tugas-tugas polisi itu? Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian adalah yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokoknya, kepolisian juga memiliki tugas lain, seperti yang pertama, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Kedua, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Dan yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kejaksaan Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan seperti yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengamanan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian, advokat atau pengacara. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tanggapan,
tulisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan yang pertama, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Kedua, jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Ketiga, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Keempat, organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini. Kelima, pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat. Kemudian hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Adapun tugas KPK adalah yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi atau TPK. Kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK memiliki wewenang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Dinamika pelanggaran hukum. Pertama, melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran ini berupa bolos, absen, tawuran, maupun datang terlambat. Sanksi yang didapat dalam pelanggaran ini berupa hukuman langsung oleh guru atau mendapatkan peringatan dari guru BK. Yang kedua, melanggar tata tertib berlalu lintas. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar
rambu lalu lintas. Sanksi yang biasa diterima pelanggar adalah berupa penilangan dari pihak kepolisian hingga dipenjarakan. Yang ketiga, melanggar hukum pidana. Pelanggaran yang dilakukan seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba, di mana sanksi yang akan diterima pelanggar hukum pidana berupa hukuman sesuai perundangan yang berlaku seperti dipenjarakan. Minimnya kesadaran tertib berlalu lintas masih terjadi di tengah masyarakat. Sejumlah pengendara di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendapat sanksi sosial setelah video pelanggaran viral di media sosial. Sebuah rekaman video yang menunjukkan area traffic control system atau pengendalian lalu lintas dinas Kota Tasikmalaya, Jawa Barat akhir pekan lalu memperlihatkan dua pengendara motor melanggar lalu lintas di perempatan jalan Sutisna Jaya, Tasikmalaya. Seorang motor perempuan berkendaraan tanpa menggunakan helm. Tak lama berselang, pengendara laki-laki juga mengendara tanpa menggunakan helm. Keduanya harus ditegur petugas ATCS Dinas Perhubungan melalui kertas suara. Lalu menjadi pusat perhatian pengendara ini menerobos lampu merah hingga membahayai masyarakat. Video ini menjadi viral di media sosial. Di semua simpang ternyata ada pelanggaran. Nah, langsung kita fokus sana, zoom in, oh ternyata ada pelanggaran yang nggak pakai helm. Waktu itu masih ingat ya kata-kata yang disampaikan? Oh iya, waktu itu kan lagi nggak pakai helm dah, dan itu ada teteh-teteh sama neng-neng, jadi langsung saya imbau aja, neng, hey tolong pulang ke rumah bawa helmnya gitu, hey neng, seperti itu. Tahunya ada lagi ya. Ada lagi di belakangnya satu orang cowok ya pakai jaket harus langsung saya imbau aja langsung ke rumah bawa helm langsung pakai helm. Tak hanya pemotor, pengendara roda empat juga kerap melanggar. Sejumlah angkutan kota parkir kendaraan hingga menyebabkan arus lalu lintas macet. Petugas berulang kali memperingatkan pengendara melalui pengeras suara, tapi tidak digubrisnya. Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya mencatat pelanggaran lalu lintas di pusat kota mengalami penurunan 20% setelah dipasang CCTV. Meski demikian, kesadaran tertib lalu lintas dialami masih minim. Kebetulan operator ATC sedang memantau situasi lalu lintas. Terdapat pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm 2 orang, dan kita melaksanakan melakukan himbauan terhadap pengendara tersebut untuk segera pulang ke rumah dan mengambil helm. Dengan belum adanya kamera CCTV sekitar 20% Menurun ya. penurunan pelanggaran menggunakan helm, terutama menggunakan helm. Hingga awal Desember, video viral ini sudah ditonton lebih dari 6.000 orang. Sejumlah warganet pun ikut membanjiri komentar pada postingan video ATCS di Kota Tasikmalaya ini. Dede Perhatian, Tasikmalaya. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.